Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, akhirnya siostafi kita yang di sini ini sudah kami cabut dia secara bertahap, sudah mulai kami lakukan proses pencabutannya. Ini sudah kita mulai beberapa bedengan dan akan terus kita lanjutkan sampai ke atas sana. Nah, kenapa kita cabut? Pertama sekali dulur, ini usianya sudah melewati batas. Kemudian yang kedua, proses pencabutan dari yang di sini untuk mencegah infeksi penyakit untuk tanaman yang lebih mudah. Atau di sini dulur, kita mencoba menghindari penyakit jamur agar dia tidak menyerang cabai kita yang di sini. Dan ini pun dulur adalah siostafi. Nah dulur, mari kita ikuti perkembangan tanaman cabai kami. Apakah siostafi yang di sini, kemudian begitu juga dengan perjalanan budidaya siostafi yang lebih tua di atas sini. Yuk ikuti saja selengkapnya. Baik sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga sudah dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Nah sedulur, proses pencabutan ini kami lakukan secara bertahap. Dan di sini tujuan utama kami adalah untuk proses persiapan pengolahan kembali bedengan-bedengan ini agar dapat kita tanami kembali setelah lebaran nantinya. Maka di ketika bulan Ramadan ini sudah kita lakukan proses persiapan awal lahan kita. Sekurang-kurangnya sudah kita lakukan pencangkulan, kemudian sudah kita berikan penaburan kapur dolomit untuk menetralkan tanah bedengan kita. Serta nanti di belakangnya akan kita lakukan perlakuan-perlakuan ringan untuk kembali menetralkan tanah-tanah bedengan ini luar. Nah karena ini akan kita lakukan proses penanaman cepat yang kemudian juga akan kembali berdekatan dengan tanaman cabai yang ini. Maka tentunya luar, ketika ada tanaman cabai tua seperti ini, kemudian kita lanjutkan penanaman dengan tanaman cabai di sampingnya seperti ini, kita akan dihadapkan pada beberapa resiko. Nah itu pula lah lur kemudian yang terjadi pada kami ketika kemarin di sini cabainya sudah tua, bahkan usianya sudah 4 bulanan lebih atau 5 bulanan, kemudian yang ini kita lanjutkan penanaman, maka yang ini pun ikut terinfeksi penyakit yang sama seperti di sini. Maka oleh karenanya lur, seperti kami sampaikan tadi, bedengan-bedengan ini perlu perlakuan khusus untuk dapat menetralkan tanah-tanah, untuk dapat membunuh bakteri dan hama yang masih bersarang di tanah kita sebelum proses penanaman kembali kita laksanakan. Nah, maka momentum bulan Ramadan kita harapkan itu bisa menjadi momentum bagi kita untuk proses persiapan tanah-tanah ini. Dan lur, untuk kondisi tanaman cabai tua kami di sana, itu adalah siostafi yang usianya sekarang sudah sekitar 230 HST, kurang lebih seperti itu lur, dengan kondisi yang sangat parah, sangat menyedihkan sekali. Di usia yang sudah mencapai 230 HST, dia sempat terserang busuk ranting yang luar biasa, dan busuk ranting pun itu tidak hanya menyerang satu kali, namun busuk ranting itu balik dan balik bahkan sampai pada 3 kali. Kemudian disambut pula dengan antraknosa yang masih terjadi sampai sekarang, sekalipun antraknosanya lur sudah kita tangani dengan baik, karena ketika antraknosa itu tidak kita tangani lur, kemungkinan besar antraknosa yang ada di tanaman cabai tua di sana akan begitu cepat menginfeksi tanaman cabai muda kita yang ada di sini. Maka untuk proses-prosesnya ini kita laksanakan secara maksimal dan berakhir dengan pilihan sikap bahwa yang tua ini coba kita cabut secara bertahap untuk dapat menghindari penyakit-penyakit tersebut sekalipun sudah sempat terserang. Namun sekali lagi lur, kesimpulan kami mengenai siostafi, sekalipun di usianya yang sudah mencapai 230 HST, dia menurut kami masih tergolong produktif karena di awal usia penanamannya kemarin itu terjadi di musim kemarau yang luar biasa. Kalau nggak salah di 2 bulanan awal memang tidak ada hujan sama sekali, pertumbuhannya sempat terhambat. Kemudian setelahnya disambut oleh beberapa penyakit yang cukup ekstrim. Dan dengan kondisi demikian lur,
cabai Shiostavi kami ini sudah menghasilkan panen lebih kurang rata-rata di 7,5 on untuk satu batangnya, dan 7,5 on tersebut Lur adalah hasil dari petikan untuk pembuahan pertama ditambahkan dengan pembuahan yang kedua, dan hasil tersebut Lur menurut kami sudah lebih cukup dari apa yang kami harapkan, mengingat proses pertumbuhan masa hidupnya itu sangat-sangat tidak memungkinkan sekali. Kemudian Lur, untuk cabai yang lebih muda ini Lur, ini kan sempat terinfeksi penyakit dari tanaman cabai tua kita, di mana Lur ini ada tomat yang kemarin kami tanami di sini. Nah, tomat ini sengaja kami tanam satu deret di pinggiran terluar ini untuk menjadi blokade terhadap serangan jamur. Yang terjadi Lur, tomatnya hancur berantakan, dia tidak bisa bertahan. Semenjak awal proses pertumbuhannya dia diserang penyakit jamur habis-habisan, sampai pada hari ini kondisinya seperti ini Lur. Tidak ada yang bisa kita manfaatkan. Namun hasil daripada blokade menggunakan tomat seperti ini cukup efektif juga untuk menghentikan jalur perpindahan jamur ke tanaman kita yang lebih mudah. Maka tak heran jika tanaman cabai kami ini terlihat biasa-biasa saja, pertumbuhannya kecil-kecil aja, karena dia ikut terserang penyakit yang sudah menyerang abangnya, terutama hama pengisap daun, kemudian juga jamur yang lainnya. Maka tak heran jika kondisinya seperti ini. Dan selalu kami tampilkan yang seperti ini Lur, karena kami tidak ingin menyembunyikan sesuatu dari sedulur semuanya. Nah, begini dulur cerita dan kejadian yang kami alami. Maka nanti ketika proses penanaman kembali kita laksanakan di sini, kondisi serupa, tantangan serupa juga menjadi suatu pertimbangan yang wajib kita garis bawahi untuk kita lakukan proses pencegahan sejak awalnya. Nah, kondisi untuk cabai yang ini Lur, ini juga Shiostavi usianya sudah 3 bulanan lebih. Kondisinya masih lumayan menurut kami, sekalipun secara umum terlihat sudah mengecewakan. Dari beberapa kali petikan yang sudah kami lakukan Lur, sudah sekitar 10 atau 11 kali petikan, ini rata-rata bisa menghasilkan di 60 kg dari 1.300 tanaman yang ada di sini Lur. Ini luar biasa sekali, dan menurut kami proses panennya ini juga masih butuh waktu yang cukup lama, mengingat buahnya Lur masih terlalu banyak juga. Nah, seperti ini mungkin kurang terlihat, namun menurut kami masih terlalu banyak juga, dan ini pasti akan bertahan sampai 1,5 bulan ke depan. Artinya di bulan Ramadan nanti kita masih pada tahapan proses panen ini dan tahapan untuk persiapan pembungaan yang keduanya Lur. Nah, sembari di proses persiapan pembungaan yang kedua ini, maka kita harapkan untuk lahan di atas sana sudah bisa untuk kita lakukan proses penanaman kembali. Adapun untuk varietas yang akan kita pilih di sana Lur, menurut kami rencananya ini tidak akan kita pergunakan Shiostavi lagi, karena percobaan untuk menanam Shiostavi sudah cukup bagi kami. Pertama, di sana perjalanan budidayanya terjadi di musim panas, sudah kami lewati. Di sini musim penghujan sudah kami lewati, dan kami sudah menemukan dua perbedaan yang sangat signifikan dari kondisi iklimnya Lur. Nah, maka untuk penanaman di sana ini kami pastikan akan kembali kami tanamkan tanaman cabai, namun varietasnya mungkin nanti yang berbeda. Dan rencananya Lur, untuk kedepannya di lahan sana itu coba kita tanami cabai lokal saja. Kita coba carikan dulu nanti referensi yang bagusnya. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin dulur nanti ikuti saja proses perjalanan budidaya yang di sana. Jika tidak ada halangan apapun, akan coba kita update tahapan demi tahapan, hari per hari, minggu per minggu. Semua aktivitas yang akan kita lakukan di sana kita coba update nanti Lur. Nah dulur, mungkin untuk saat ini demikian saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami gambarkan mengenai keadaan budidaya tanaman cabai kami saat ini. Di sini Lur, sekali lagi kami sampaikan ini adalah dataran rendah
dengan kondisi iklim yang tidak menentu, dengan keadaan dasar tanah yang tidak baik-baik saja. Maka proses perlakuan tanah luar ini terus kami upayakan, terus kami lakukan pembenahan. Semoga tanah-tanah kami bisa bersaing, panen kami bisa bersaing dengan petani-petani senior kita yang lainnya, Lur. Dan kami tidak pernah merasa malu dengan apa yang kami lalui, dengan hasil apapun yang kami terima seperti ini, Lur. Baik dan buruknya ini sudah sangat lumayan bagi kami, mengingat ilmu yang masih kurang, minim pengalaman, juga kondisi alam yang tidak mendukung sebaik dengan petani di dataran tingginya, Lur. Nah, seperti ini. Namun kami tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan kondisi. Intinya kita akan terus belajar, kita akan terus mencari cara agar apapun yang kita lakukan di sini, Lur, bisa menjadi lebih baik dan semakin membaik ke depannya. Maka bagi sedulur yang memiliki saran, teknik ataupun metode-metode unik yang dapat kami terapkan, silakan sedulur berikan pendapatnya, berikan penyampaiannya. Nanti kita tampung, Lur, kita coba lakukan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Semoga apapun yang bernilai positif itu bisa berguna untuk kami, bisa juga berguna untuk sedulur kita yang lainnya. Nah, terima kasih, Lur. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selamat petang menjelang malam. Dan kita jumpa lagi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kita dipertemukan kembali. Baik, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.